lagi shalom. Kasih senyum dong kiri kanannya ke depan belakang. Andre kasih senyum ke temanmu ya. Apa kabar? Itu dong ya. Sehat semua, amin. Haleluya, amin. Kita buka kita sama-sama yang terambil di dalam kitab 2 Timotius 1. 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita buka handphonenya yang ada di kitab. Tapi kalau handphonenya nggak ada di kitab jangan dibuka ya. Nanti main game lagi. Ya kan tiba-tiba lagi khotbah, treng, war. Itu bahaya, itu dosa itu Andre ya. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Antonio, mana kitabmu? Astaga naga ya. Kasih pinjam dulu Alkitab. Berdua ya, boleh berdua. Ya. 2 Timotius 2 ayat 1. Saya agak terakhir. Iya, pada lagi. Dikira main itu kan. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara berganti-gantian ya. Saya baca ayat yang pertama, teman-teman baca ayat yang kedua, seterusnya sampai dengan ayat yang ketiga, ke-6. Ketujuh deh, ketujuh. Aku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Oh belum ya? Sabar. Oke. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Sudah ketemu Santo? Oh belum. Masih download Alkitab. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 deh. 1 sampai 7. Ayat 1 sampai 7. Amin. Yang sudah ketemu katakan amin. Andre jangan update status dulu Andre. Lagi khotbah Andre, kau update bucin lagi kau. Jangan dulu Andre. Nanti aja pulang ibadah. Sampai mana tadi itu? Ayat 1 sampai 7 kita baca bergantian ya. Saya ayat 1, teman-teman ayat kedua, dan terakhir sampai ayat yang ke-7 dengan judul perikop yang ada di dalam Alkitab kita, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak membisikkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini merupakan kitab yang ditulis oleh Paulus kepada anak rohani
rohaninya yang bernama Timotius. Bagaimana Paulus sebagai seorang pemimpin mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak rohaninya Timotius. Firman Tuhan hari ini saya berikan tema firman Tuhan untuk teman-teman dan kita semua adalah menjadi pemimpin muda di tengah-tengah keluarga. Apa temanya, Andre? Kasih tahu lagi. Tema firman Tuhan malam hari ini menjadi pemimpin muda di tengah keluarga. Apa, Andre? Pemimpin. Apa? Menjadi pemimpin muda di tengah keluarga. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita harus tahu bahwa saat ini di dunia ini terjadi perubahan, di mana kegerakan-kegerakan besar dilakukan oleh anak-anak muda. Bahkan Presiden kita, Presiden Jokowi sendiri, dia mempunyai staf khusus dari kaum milenial, gitu kan? Pernah dengar kan? Pernah dengar nggak? Nonton berita nggak? Nggak pernah nonton berita, Antonio? Pernah lah. Apa saja yang kamu nonton? YouTube, gaming. Pernah dengar itu nggak, Andre? Staf khusus Presiden Jokowi dari kaum milenial. Pernah nggak, Andre? Nggak pernah. Aduh, ini generasi muda macam apa begini ya? Aduh, dengarkan. Presiden Jokowi dia melantik staf khusus dari kaum milenial. Ada salah satu staf khususnya masih berusia 23 tahun, bayangkan. 23 tahun, seumurnya John Rees, sudah dipercayakan sebagai tangan kanannya presiden. Bahkan presiden kita pun melantik menteri yang tergolong masih usia muda. Menteri Pendidikan itu Nadiem Makarim, masih umur 35 tahun dilantik jadi menteri pendidikan. Ya nggak, Andre? Siapa namanya tadi? Nadiem apa? Nadiem Dimdum. Nah, jadi pemimpin anak-anak muda itu sekarang masanya kalian untuk berkarya, masanya kalian untuk memimpin. Itu sebabnya Paulus berkata kepada Timotius, bukan saya lagi yang memimpin, sekarang kamulah yang memimpin jemaat Tuhan ini supaya mereka bisa menjadi hidup yang benar. Dan kalian, generasi muda, anak-anak muda, seharusnya inilah saatnya kalian memimpin keluargamu untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Kenapa? Karena ini saatnya anak muda untuk berkarya. Ya kan, Antonio? Ya. Kenapa? Karena kita berbeda dengan anak-anak muda yang lain. Kalau anak muda yang lain malam mingguan mereka pacaran, bawa motor, bonceng cewek ke CNI, ya kan? Oh, udah ketahuan ya kan? Bonceng 3 kayak cabe-cabean, udah gitu ban motornya motor pensil bannya, kenapa aku payung langsung bocor gitu ya. Ya kan? Kalau anak dunia begitu, malam minggu pacaran, bawa rokok di kantor, di sebelah kiri vape, di sebelah kanan rokok, ya kan? Di kantong belakang apa? Dompet. Ya kan? Kalau anak dunia begitu. Tapi karena kita anak Tuhan, malam minggu saya gak mau pacaran, saya harus ke gereja, ikut ibadah ini. Amin. Amin, Antonio. Iya. Jadi Antonio mulai dari sekarang pokoknya malam
minggu saya ikut ibadah yud. Jangan ibadah yudnya sebulan sekali. Ya, jangan. Andre juga jangan sebulan sekali. Gitu kan? Tiap malam minggu saya harus ikut ibadah yud. Mau yang datang banyak, mau yang datang sedikit, saya harus ikut ibadah yud. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan kamu harus menjadi pemimpin. Pemimpin bukan berarti kalian harus menjadi seorang tentara gitu kan, pemimpin perang, tidak juga. Tetapi bagaimana kita bisa memimpin keluarga kita untuk bisa mengenal Tuhan lebih dekat, percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Ayahmu, ibumu yang tadinya gak pernah ke gereja, kamu ajak ke gereja. Itu pemimpin muda di tengah keluarga. Kenapa? Karena kalau kamu saja yang ke gereja, orang tuamu tidak ke gereja, masa kamu doang yang selamat? Masa kamu doang yang kenal Yesus? Tetapi kamu tidak menyampaikan ajaran, kebenaran, keselamatan Yesus Kristus kepada keluarga, sangat disayangkan. Kamu itu seperti tikus yang ada di lumbung padi. Kamu berada di tengah-tengah keluarga, tapi kita tidak bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada keluarga kita. Sangat disayangkan. Seharusnya kita ketika kita masih muda, kita ajak keluarga. Ma, hari Minggu ayo kita gereja. Ma, hari Minggu ayo kita berdoa. Ayo Pak, sekali-sekali kita gereja. Ya mungkin bapaknya nggak pernah gereja kan, kita ajak sekali-sekali dulu. Ayo Pak, kita udah lama nih nggak ke gereja bareng-bareng lagi. Nah, menjadi pemimpin muda, bagaimana caranya? Firman Tuhan katakan yang pertama, menjadi anak muda yang memiliki kasih karunia. Ayat yang pertama bilang begini teman-teman, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kasih karunia itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh anak muda. Kekuatan yang dimiliki yang mengajarkan bahwa kasih karunia dari Kristus Yesus bukan melihat keadaan fisik kita, tetapi bagaimana kita diberikan anugerah oleh Tuhan saat ini, Andre, supaya hati kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi dong. Kamu masih bisa ibadah yud, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Banyak orang yang gak bisa ikut ibadah yud karena kena virus COVID-19. Bahkan ada yang meninggal. Sekarang sudah 30.000 yang positif. Setiap hari makin nambah. Setiap hari itu bertambah 700 orang loh setiap hari. Yang meninggal juga banyak. Yang sembuh juga. Tapi kalian, kita semua masih bisa ibadah yud di tempat itu, tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Andre masih sehat, itu semua karena Tuhan loh. Antonio masih bisa menghirup napas yang segar, udara yang segar, itu semua karena Tuhan. Bayangkan orang yang kena COVID-19, dia napasnya setengah-setengah, karena kan yang diserang paru-paru, ya kan? Bernapas susah, sesak, harus dibantu dengan oksigen. Kalau lepas oksigennya, susah. Tapi kita masih diberikan kesehatan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan jadilah kuat. Bagaimana Daud menggambarkan kekuatan itu seperti kekuatan burung Raja Wali, yaitu kekuatan rohani di dalam hidup kalian, hidup kita semua. Pernah lihat burung Raja Wali? Atau dia pernah itu di pinggir tol, burungnya RCTI Raja Wali. Tanda ya. Pernah lihat burung Raja Wali? Burung Raja Wali
adalah burung yang sangat memiliki keunikan. Kenapa? Karena paruhnya itu dia berbentuk melengkung begini. Dan paruh burung Raja Wali itu akan bertambah panjang. Jadi dia tumbuh. Nah, karena dia paruhnya itu melengkung. Apa lagi? Kalau buka kita tahu handphonenya Bu. Nggak benar nih jangan contoh ya. Nah, kalau paruh, tahu paruh nggak? Atau tahu paruh nggak? Apa? Mulutnya burung ya betul. Nah, jadi karena dia paruhnya melengkung begini, itu kan dia akan bertumbuh ya. Kalau dia tumbuh maka dia akan lama-lama akan melengkungnya ke dalam. Dan kalau dia semakin melengkung ke dalam maka dia akan menusuk, ya kan? Benar dong? Menusuk ke dalam dong. Benar kan? Nah, ini kayak ngajarin anak SMP. Emang masih SMP ya? Nah, bagaimana caranya supaya burung Raja Wali ini bisa bertahan hidup? Karena kalau dia biarkan maka paruhnya lama-lama akan menusuk ke dalam. Kalau sudah menusuk lama-lama dia akan mati. Bagaimana? Salah satu cara adalah dia harus menghancurkan paruhnya. Dia akan hancurkan paruhnya itu, dia ketok-ketokkan ke atas batu yang paling kuat, dia hancurkan. Lama-lama paruhnya hancur sampai hancur, dan itu sakit sekali. Itu sakit sekali. Tapi itu untuk bertahan hidup, dia harus hancurkan paruhnya. Kalau dia tidak hancurkan, dia akan mati. Dia hancurkan ke batu, dia ketok-ketok. Gak usah dipraktekin juga ya. Saya kayak begini. Atau dia mau praktekin. Dia akan hancurkan paruhnya. Kalau sudah hancur, maka nanti akan tumbuh kembali. Nah, itu yang dimaksud oleh Paulus menjadi kuat secara rohani kita, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang ini dunia itu semakin rusak, semakin hancur. Apalagi kalau kita lihat media sosial hari-hari ini semakin rusak. Saya pernah nonton YouTube, dengan santainya dia berkata, "Oh iya, kami sudah menikah, tapi kami menikah karena pacar saya hamil duluan." Dia senang gitu, biasa aja. Lalu dia bilang, "Oh iya, saya menikah karena saya pindah agama." Lalu dengan bangganya dia berkata, "Weh, yang merokok, ya kan? Lalu dia nge-vape, sambil asapnya dibuat-buat, wow, bulat, wow, kan? Bisa dibentuk, weh, senang. Badannya ditato, ya kan? Lalu dia berpasangan sejenis. Ini yang sedang terjadi di dunia ini, teman-teman, dan itu merusak generasi-generasi muda. Saya berharap kepada kalian semua generasi muda, kalian harus kuat di dalam rohani. Kalau rohanimu tidak kuat, kalian akan hancur di dunia ini. Rohanimu tidak kuat, kalian akan terbawa oleh dunia ini dan hidupmu masa depan akan hancur. Antonio, Andre, Santo, John, semuanya, rohanimu harus kuat. Harus kuat dulu. Karena yang bisa membentuk hidup kalian itu adalah Tuhan. Amin. Yang kedua,
Di ayat yang kedua berkata, apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Sebagai anak muda, yang kedua adalah bagaimana kita bisa memuridkan orang lain. Kita bisa memberikan kesempatan, kita bisa melatih, dan kita bisa mengajar orang lain untuk mengenal Tuhan. Seperti Andre sudah kenal Tuhan, Andre sudah rajin ke gereja. Maka yang dilakukan oleh Andre ini adalah saatnya mengajak orang lain untuk mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Ajak temanmu ikut ibadah yud. Antonio juga, yuk ikut ibadah yud sekali aja. Santo juga, John juga, semuanya juga. Bagaimana? Karena firman Tuhan bilang kita harus bisa memuridkan orang lain. Bagaimana caranya? Kita di gereja harus bisa diperlengkapi. Tadi saya katakan setiap orang pasti diberikan Tuhan karunia dan talenta. Karunia Andre itu apa sih? Andre harus tahu, saya dikasih Tuhan karunia apa ya? Gak ada karunia kucing ya, gak ada. Mungkin Andre punya karunia mengajar. Media Facebooknya, wahai malam kudus. Kata-kata hikmat, bukan berbahasa yang bagus. Oh, itu karunia saya. Maka Andre bisa berkata berbahasa yang baik kepada orang, merangkai kata kepada orang, bisa memberikan semangat kepada orang. Antonio apa karunianya? Main game. Antonio apa karunia yang diberikan oleh Tuhan? Tahu nggak? Apa? Wah, menggambar. Apa yang bisa dilakukan Antonio? Wah, saya lihat gereja kita tuh kosong, saya mau bikin gambar Tuhan Yesus lah, desain, ditempel di gereja. Baik, karya Antonio da Vinci. Ya kan? Antonio. Ya, jadi yang kedua teman-teman, menjadi generasi muda adalah bagaimana kita bisa mengajak dan memuridkan orang lain. Yang ketiga, menjadi pemimpin muda di tengah keluarga adalah bagaimana kita bisa memberikan contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Ayat keempat sampai dengan ayat yang keenam, Paulus berkata bagaimana seorang prajurit dia harus bisa berperang. Bagaimana seorang olahragawan dia harus bisa bertanding supaya bisa memenangkan lomba. Tidak mungkin ada seorang atlet yang tidak bertanding dia bisa menang, nggak mungkin. Dan dia harus bekerja keras. Bagaimana seorang prajurit dia bisa menang ketika berperang kalau dia sendiri tidak mau berperang. Jadi yang ketiga teman-teman, menjadi anak muda di tengah-tengah keluarga adalah menjadi anak yang bisa memberikan contoh yang baik. Kalau Tuhan itu memang benar ada di dalam hati, berkata yang baik, berbicara yang sopan kepada orang tua, contoh sederhana di tengah keluarga, tidak berkata kasar. Bapaknya bilang, boy lu mau kemana lu? Bapak sendiri bilang begitu ya, cuy mana cuy, gitu kan, bro mana aja lu, padahal ke bapaknya sendiri atau ke mamanya sendiri. Atau jangan-jangan panggil bapaknya sebut nama gitu kan, misalkan namanya
Ali itu baru pulang nih. Ada yang begitu loh, ada banyak gitu kan. Menjadi contoh di tengah keluarga. Andre pulang dari ibadah itu baiknya dia disuruh oleh bapaknya mau gitu kan, disuruh mamanya mau, nggak pernah melawan gitu kan. Tiap malam dia juga berdoa, baca Alkitab. Wah, contoh yang baik dari Andre. Antonnya semenjak datang ke gereja baiknya dia ya, nggak pernah lagi ngomong kotor, nggak pernah lagi ngomong jorok gitu kan. Orang tuanya dibantu di rumah, dia nggak tiduran lagi, dia nggak main game doang gitu kan. Menjadi contoh di tengah-tengah. Teman-teman, kalian berada di keluarga itu semua karena anugerah Tuhan. Saya katakan lagi dari awal, kalian bisa berada di keluarga kalian sekarang itu semua anugerah Tuhan. Tuhan yang sudah menempatkan kamu ada di sana. Jadi kita tidak bisa paksa, kita tidak bisa protes sama Tuhan. Tuhan, saya kok Tuhan kasih di tengah keluarga yang miskin sih Tuhan, makan aja susah, ya kan? Rumah ngontrak udah gitu bocor lagi, gitu kan? Banyak tikus, banyak kecoa, gitu kan? Rumahnya cuma satu petak, di situ makan. Kalau mau kamar mandi tinggal selangkah, ke kamar tidur tinggal selangkah, gitu kan? Tuhan, kenapa sih Tuhan kasih saya di keluarga yang begini? Gak bisa teman-teman, kita paksa begitu sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kamu kasih orang tua saya kerjaannya begini? Ada yang sopir, ada yang jual kue, ya kan? Ada yang jadi tukang rem, ojek online, ada yang cuma jual sayur, gitu kan? Tuhan, kenapa sih Tuhan kasih saya begini? Gak bisa. Saya katakan itu anugerah Tuhan. Nah, kenapa Tuhan menempatkan kalian berada di keluarga seperti itu? Dan inilah saatnya kamu menunjukkan kalau saya harus berdampak buat keluarga saya. Kita jangan jadi batu sandungan. Antonio setiap hari orang tuanya dipanggil ke sekolah. Pak, anaknya nih bolos. Pusing bapaknya. Besoknya dipanggil lagi, Pak, anaknya nih habis berantem. Aduh, pusing neneknya. Andre, mamanya dipanggil, Bu, anaknya tadi nih habis cium cewek. Kacau Andre, ya kan? Bu, anaknya Bu, Andre nih nyontek. Aduh, Andre. Saya katakan kalian, kita semua harus menjadi dampak di tengah keluarga, dampak yang bagus, dampak yang baik, dampak yang positif. John Rees sebagai seorang anak berikan dampak. Wah, saya sudah kerja, setiap bulan saya harus kirim ke kampung. Luar biasa, ya kan? Ya kan John Rees? Tiap bulan abang John Rees ini gajinya dikirim ke kampung. Kalau Andre nggak percaya tanya, semuanya ya. Setengahnya dia kirim ke kampung, dia kasih ke orang tuanya di sana. Orang tuanya di kampung senang, wah anak saya kirim gajinya ke saya. Bukan dilihat dari seberapa banyak jumlahnya, tapi bagaimana mereka bisa perhatian kepada Tuhan, pada orang tua. Teman-teman terkasih dalam nama Tuhan, ingat kalian harus jadi pemimpin muda di tengah keluarga. Bawa orang tuamu, bawa saudara-saudaramu untuk mengenal Tuhan lebih dekat kepada Tuhan. Jangan sampai menyesal. Orang tua kita dipanggil oleh Tuhan, aduh, saya menyesal Tuhan. Kenapa ya waktu orang tua saya masih hidup, saya nggak pernah bawa dia gereja. Pas dia udah meninggal,
saya baru menyesal. Oh Tuhan, saya menyesal ya kenapa waktu orang tua saya masih hidup saya jarang ada di rumah, saya jarang ngobrol, saya jarang bantu orang tua, saya suka melawan, ya kan? Saya suka bertengkar sama orang tua. Tapi ketika sudah meninggal, Tuhan, aduh, saya menyesal ya kan? Teman-teman, selagi Tuhan percayakan orang tuaku masih hidup di dunia ini, berikan contoh yang baik, banggakan mereka, bahagiakan mereka, kasihi mereka. Kita nggak tahu waktu Tuhan, itu misteri Tuhan. Hidup dan mati tidak bisa ditentukan oleh manusia, hanya Tuhan yang bisa menentukan. Kita tidak tahu. Mungkin malam ini tiba-tiba Tuhan panggil, atau besok, ya kan? Seperti Santo sudah mengalami bagaimana Tuhan panggil papanya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah mulai dari sekarang berikan dampak yang baik, contoh yang baik, pengaruh yang baik di tengah-tengah keluarga kalian. Andre ada di rumah menjadi pengaruh yang baik. Antonio berada di rumah jadi pengaruh yang baik. Santo ada di rumah jadi pengaruh yang baik kepada mamanya. Wah, Andre ada di rumah, mami senang loh. Dia suka bantu mami. Santo ada di rumah, mami senang loh. Santo suka bantu mami nyuci, masak, ya kan? Kasih makan burung. Nggak ada burung ya, Santo ya. Antonio kalau ada di rumah, dia baik loh. Itu kan? Nah, jadi teman-teman, seperti Paulus memberikan contoh yang baik kepada Timotius, maka begitu juga kita sebagai anak muda berilah contoh yang baik. Sebabnya malam hari ini kalian adalah pemimpin-pemimpin di tengah keluarga. Bersikap sebagai seorang pemimpin yang baik, bersikap sebagai seorang pemimpin yang memiliki kekuatan rohani yang baik, bersikap sebagai pemimpin yang bisa dicontoh, yang bisa dilihat, yang bisa ditiru. Apa yang bisa ditiru oleh Andre saat ini? Oh, dia adalah anak yang sopan, dia adalah anak yang baik. Apa yang bisa ditiru dari Antonio saat ini? Oh, dia adalah anak yang turut orang tua, dia tidak suka melawan. Maka kalian menjadi seorang pemimpin yang baik di tengah keluarga. Amin. Biarlah firman Tuhan malam hari ini